Pemirsa, polisi membekuk istri dari pelaku pengedar sabu di Kabupaten Kapahiang, Bengkulu. Namun saat digerebek, pelaku kabur dengan membawa 1 tas berisi ganja. Polisi mengejar pengedar sabu dan pemilik ladang ganja di Desa Ponggok Beringan, Kabupaten Pahiang, Bengkulu. Pelaku yang mengetahui kedatangan petugas kabur dengan membawa 1 tas narkotika jenis ganja. Akhirnya polisi membekuk istri pelaku yang juga menjadi bandar narkotika. Di rumah pelaku ditemukan 1 paket sabu dan alat timbang digital. Kasus ini terungkap setelah 2 pengedar ganja ditangkap dan mengaku membeli ganja dari pelaku yang merupakan pasangan suami istri. Itulah hari ini kita lakukan pengembangan. Alhamdulillah istrinya si WT dapat 1 gram sabu dengan alat timbang. Kemudian suaminya kabur tadi. Dari pengembangan, polisi juga menemukan ladang milik pelaku di kawasan Bukit Hitam, Kepahiang. Namun sebagian besar ganja telah dicabut pelaku. Polisi hanya menemukan tanaman ganja yang baru ditanam. Dari Kepahiang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. 28 calon tenaga kerja ilegal yang menumpang kapal nelayan diamankan TNI Angkatan Laut di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Calon tenaga kerja ilegal tersebut rencananya akan menuju Malaysia melalui perairan Asahan pada Minggu pagi. Operasi yang digelar dan Lanal Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara pada Minggu pagi mengamankan sebuah kapal nelayan cumi perairan Tanjung Jumpul, Asahan, Sumatera Utara. Kapal yang ditangkap ini kedapatan mengangkut 28 orang calon tenaga kerja ilegal yang akan menuju Malaysia. Ke-28 calon tenaga kerja berasal dari beberapa wilayah seperti Sumatera, Bandung, dan Madura. Penangkapan ini dilakukan berawal dari kecurigaan petugas. Tadi ada 28 orang. 28 orang ya. Tapi orang-orang itu kita dalami lagi apa benar mereka akan bekerja sebagai TKI ke Malaysia. Kalau benar mereka salah karena mereka tidak dilengkapi oleh dokumen. Ibu punya dokumen untuk keberangkatan seperti paspor apa gitu berangkat? Ada. Dokumen paspor apa tuh? Paspor di mana? Paspor apa? Pelancong atau apa? Atau TKI? Memang bikin itu dulu sih. Paspor itu ya. Tadinya sudah sampai sana mau bikin visa ikut suami gitu. Sudah. Calon tenaga kerja ini kemudian dibawa petugas berikut 2 ABK menuju Mako Lanal untuk diperiksa dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Calon TKI ini mengaku untuk dapat pergi sampai ke Malaysia harus mengeluarkan uang sebesar Rp2.500.000 yang dibayarkan kepada awak kapal. Seluruh calon tenaga kerja ini kemudian dipulangkan ke wilayah masing-masing setelah melewati proses keimigrasian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulila Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, harap awasi anak Anda jika sedang bermain telepon genggam di luar rumah. Nah, di Pasuruan, Jawa Timur, seorang bocah jadi korban penjamretan. Ia sempat terseret motor penjamret saat berusaha mempertahankan telepon genggamnya. Aksi seorang pria bermotor yang menjamret telepon genggam bocah kelas 2 SD di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Korban sempat menarik jaket pelaku saat kabur, namun korban terjatuh dan terseret motor pelaku sehingga terluka di wajah dan kaki. Menurut warga setempat, pelaku mengenakan jaket online berpura-pura bertanya alamat kepada korban yang sedang bermain bersama teman-temannya. Setelah korban lengah, pelaku kemudian menjamret telepon genggam korban. Anak-anak kan biasa, namanya anak-anak kan main di sini. Terus setelah itu ya bisa main dari sini terus ke sana, terus mungkin mau pulang atau gimana, terus kebetulan ada ada orang tanya alamat. Oh, pura-pura tanya alamat. Ya, pura-pura tanya alamat yang intinya kebetulan yang ditanyakan itu bukan daerah sini. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku karena sudah 2 kali beraksi di wilayah ini. Kini pihak polisi mempelajari rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, kontributor iNews melaporkan.
Dua penculik bocah di Palembang, Sumatera Selatan berhasil diringkus polisi. Ya, rencananya para pelaku akan meminta uang tebusan 100 juta rupiah. Dua penculik diringkus unit pidana umum Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan usai menculik bocah 3 tahun saat bermain di depan rumahnya hari Jumat lalu. Dua pelaku memiliki peran masing-masing. Satu pelaku sebagai penculik dan satu pelaku lainnya berperan menyekap korban di rumah kosong. Menutup mata, menutup mulut. Itu anak itu bawa balik. Kamu bawa mana? Bawa balik ke rumah. Usai CCTV penculikan viral di media sosial, para pelaku kemudian melepas korban dengan tangan terikat dan mata tertutup. Korban ditemukan di Jalan Nordin Panci, Sukarame, Palembang, Sabtu dini hari. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sepeda motor. Itu berjalan kaki sendirian dengan diikat dan mata tertutup. Itu tidak mungkin terjadi, karena kalaupun itu terjadi pasti ada masyarakat yang mengambil. Dengan keanehan seperti itu akhirnya kami lidik dari mulai orang yang menyerahkan pertama kali kepada petugas Polrestabes Palembang. Setelah kami lidik, kami sepakati, kemudian ternyata sang anak itu disekap di dalam rumah kosong. Sebelumnya, bocah 3 tahun di Palembang diculik menggunakan sepeda motor saat bermain di depan rumahnya. Rekaman CCTV merekam ketika pelaku membawa korban dengan cara memboncengnya di bagian depan motor. Kakak korban yang berusaha menolong tak mampu mengejar motor pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya, ini masih informasi seputar anak-anak nih, Zila. Di Medan, pemirsa, praktik jual beli bayi di Medan, Sumatera Utara dibongkar polisi. Bayi berusia 14 hari yang dibeli seharga 5 juta rupiah rencananya akan dijual lagi dengan harga 28 juta rupiah. Inilah video amatir saat polisi meringkus 2 oknum bidan yang terlibat dalam perdagangan bayi di Medan, Sumatera Utara. Keduanya yang berinisial RS dan SP ditangkap di rumahnya di Desa Tanjung Morawa, Deli Serdang. Keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dari hasil penyelidikan diketahui SP menjual bayi kepada RS yang kemudian dijual kembali kepada tersangka AS. Selain menemukan 1 bayi laki-laki berusia 3 minggu, polisi juga menemukan bukti transfer senilai 13 juta rupiah. Pengakuan pertama. Sebelumnya, polisi menangkap seseorang berinisial AS yang menjadi agen di kawasan Asia Megamas, Kota Medan, bersama 1 bayi laki-laki yang akan dijualnya. Polisi menyamar sebagai pembeli dan akan bertransaksi dengan tersangka seharga 28 juta rupiah. Keterangannya mengatakan bahwa dia membeli 5 juta, kemudian dia menjualnya 28 juta. Kemudian apakah tempat bersalin orang tua itu juga sudah diperiksa saat ini, Pak? Masih dalam penyelidikan. Polisi kini terus mendalami keterangan para tersangka untuk mengungkap apakah bayi-bayi yang diperdagangkan ini sengaja diberikan oleh orang tuanya atau merupakan korban penculikan. Dari hasil pemeriksaan awal, kawanan ini sudah menjual 4 bayi selama 6 bulan terakhir. Sementara bayi berusia 14 hari yang akan dijual seharga 28 juta rupiah kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan karena kesehatannya terganggu. Polda Banten bekuk komplotan pemalsuan dokumen jual beli tanah di Kabupaten Serang, Banten. Tersangka diduga memalsukan dokumen tanah senilai 1 miliar lebih. Untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka. Komplotan pemalsuan dokumen tanah dibekuk jajaran Subdit 2 Harda Bangtah Krimum Polda Banten. Pelaku menjual sebidang tanah milik Apipah warga Kecamatan Curug seluas 2.000 meter persegi yang berlokasi di Pal 4 Pabuaran, Serang, Banten. Salah satu pelaku merupakan oknum ASN di kantor Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang berinisial JCS. JCS dan kedua mafia tanah berinisial SJ dan LJ ditetapkan tersangka. Modus JCS oknum ASN Kecamatan Pabuaran memalsukan tanda tangan Apipah dalam akta jual beli tanah bernilai miliaran tersebut. JCS melakukan proses jual beli tanah yang tidak sesuai aturan yang dimohonkan oleh tersangka SJ selaku pembeli dan LJ selaku penjual.
Pelaku mengklaim tanah milik Apipah tidak memiliki dokumen yang sah. Keterangan yang kita dapat dari bersangkutan, katanya pernah beberapa kali, cuman beberapa kalinya ini, karena ini kan mungkin beda dengan kasus curanmor. Kalau curanmor kan kita bisa detek mana-mana saja yang menjadi bekas hasil curiannya, namun kalau yang ini kita tentu menunggu dari para masyarakat mungkin yang dirugikan lainnya, karena kita juga tidak tahu apakah ada orang lain yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh ini. Modusnya sama, memalsukan tanda tangan. Keterangan yang bersangkutan modusnya sama dengan menggunakan format KJB ini. Sementara korban Apipah mengaku tanah yang ia miliki merupakan aset yang dimanfaatkan untuk berkebun sebagai mata pencaharian. Bermata pencahariannya nyari duitnya di tanah itu ya? Iya, suka ditanamin kacang. Hah? Tanamin kacang, jagung, singkong. Oh, di situ ya? Banyak segala-galanya di situ. Ketika tersangka pemalsu dokumen tanah ini dijerat pasal 263 ayat 2 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Arjuna Satria Perdana, bocah 7 tahun yang tewas tenggelam di Air Petra Kampung Baru, Kembangan, Jakarta Barat, telah dimakamkan pada Minggu pagi. Orang tua korban mempertanyakan pengawasan Air Petra yang ternyata tidak aman bagi anak-anak. Jenazah Arjuna Satria Perdana, salah satu korban banjir, dimakamkan di TPU Karya Baru, Grogol Utara, Jakarta Selatan Minggu pagi. Suasana duka mengiringi pemakaman jasad bocah berusia 7 tahun ini. Orang tua korban tak menyangka jika putra sulung mereka meninggal dalam usia yang masih belia karena tenggelam akibat banjir di Air Petra Kampung Baru, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Di mata orang tua, Arjuna adalah anak yang penurut. Ayah korban pun pertanyakan pengawasan yang dilakukan pengelola Air Petra yang dapat lolos bermain saat Air Petra masih ditutup selama pandemi Corona. Kenapa bisa anak-anak masuk ke dalam ini? Sedangkan Air Petra ini kan lagi masa dalam pandemi, nggak ada yang boleh masuk. Pengawasannya di mana? Yang saya pertanyakan cuma itu, pengawasan untuk masuk ke Air Petra. Sebelumnya 2 orang bocah lelaki tewas tenggelam di dalam ruang publik terpadu ramah anak atau Air Petra Kampung Baru, Kembangan Utara, Jakarta Barat yang tengah dilanda banjir 1 meter Minggu malam. Diduga kedua korban tewas terpeleset dan tenggelam di sebuah danau yang berada di dalam kawasan Air Petra. Hingga kini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Jakarta berjumlah 5 orang. 4 diantaranya adalah anak-anak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tembok pembatas perumahan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ambruk hingga menimpa 3 rumah warga. Ya, diduga ambruknya tembok akibat tanah ambles pasca hujan yang mengguyur Jakarta beberapa hari terakhir. Ya, pemirsa, beginilah kondisi 3 rumah warga yang berada di perkampungan Gang Melati, Kemang, Jakarta Selatan. Atap rumah warga rusak berat setelah tertimpa tembok beton milik perumahan Komplek Melati berukuran 5 x 6 meter. Tidak hanya itu, saluran air yang berada di samping rumah warga juga tertutup puing reruntuhan, hingga air luber dan mengenangi permukiman. Warga yang rumahnya menjadi korban pun meminta permasalahan tersebut segera diselesaikan dan meminta pihak pengembang mengganti kerugian material. Oh, anak foto pantesan.